gini Bang ya. Kenapa saya mengatakan Roh Kudus itu adalah malaikat kudus? Berdasarkan kita itu dari iman Rasul kita. Contoh gini, aku percaya akan Allah Bapa. Ya Bang ya, perhatikan Bang ya. Ya. Yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Ya Bang, udah? Iya. Ya Bang? Iya. Yang dikandung dari perawan Maria. Katanya ini adalah nubuatan dari Tuhan. Asal mulanya dari Yudas sih. Hah? Apanya yang nubuatan? Nubuatannya di mana? Enggak, tanya Bang, sama Bang, nubuatannya apanya? Apaan? Karena kan waktu Yesus kan ada muridnya itu 12 kan sebelum kali kan dia mengingatkan ya, ada salah satu orang nanti yang mengkhianati saya. Jadi bahkan murid-muridnya berkata, siapa dia? Pahlawan. Jadi aduh. pribadi Petrus itu Pusing saya. Imani saja udah ya. Susah ini muter ya. Gini Bang, biar kita berkembang, ada pertanyaan nggak dari Anda? Saya mau nanyakan sesuatu, nanti boleh ya? Ya bos, silakan. Ini kan diskusi Bang. Ya. Bisa jawab. Bisa menjadi PR. Saya nggak apa-apa. Bang, di kitab Anda itu apakah banyak salah tulis gitu? Saya mau tahu dari abangnya dulu. Tidak Bang. Enggak. Yakin? Saya nanya nih ya Bang ya. Nanya dikit aja ya. Ini Alkitab Anda akui dulu atau enggak nih? Alkitab Anda. Iya. Kitab Anda ya. Oke. Nah, sekarang saya bertanya masalah ini nih. Ya. Ini Alkitab tetap ya, bukan kitab Al-Qur'an saya, bukan. Tapi kitab Anda. Ezra 25 ya. Bani Arah 775 orang. Ingat, 775. Oke? Ya. Tapi di kitab Anda juga ya, di lain tempat nih mengatakan seperti apa nih? Bani Arah ya 652. Mana yang betul? Yang 1775, yang kedua ya, yang kedua ini 652. Udah kayak togel aja jadinya. Mana sih yang benar, bingung saya. Bentar Bang ya. Bukan nomor togel teman-teman ya. Bukan nanti ini Ustadz Yusuf nih ngucapin angkanya ini. Wah, ini diilhami dari Roh Kudus ini Ustadz ini ya. Katanya tadi angkanya 775 itu dipenuhi Roh Kudus, dia kan kayak gitu. Ya berarti tuh pasti besok tuh ya keluar tuh pasti angka katanya. Ya bukan togel, itu kitab orang tuh ya. Menurut Anda gimana itu Bang? Ini kan berbicara daftar orang-orang Bang. Orang-orang. Ya, iya. Jumlah dari orang itu. Maksud saya kayak gini Bang ya. Ketika ada dua penulis yang berbeda, mana yang mau kita ambil? Jadi makanya dulu dibaca dari awal sampai terakhir, dan begitu juga di Tawarikh. Makanya dia diperbandingkan itu tertuju.
Karena pembuangan Israel itu udah banyak bang. Babylon di berbagai macam di Mesir, jajah dan di padang gurun. Banyak yang jajah Israel. Aduh. Ya ibaratnya gini, abang seorang pendeta ya, melihat kita Iya. Anda kayak gitu kan ya. Kita nggak usah deh ya bahas satu perikop ya. Ketika Anda seorang pendeta ya, atau Anda seorang pendidik lah ya kayak gitu ya. Lalu Anda ingin mengajarkan kitab Anda kepada anak didik Anda. Ternyata di sini ada dua penulis yang berbeda angkanya gitu. Mau yang mana kita sampaikan? Yang maaf dulu bang, Yusuf yang mana tadi gimana itu bang? Biaya karena kalau nggak di itu kan tahu Nih, Nehemia ya, eh, Nehemia. oke. Ya. Dengan Ezra tadi. Nih, Iya. Nehemia 3 yang kecil. Belum kota. susah inilah kalau teks aslinya nggak dilampirkan ya teman-teman ya. Pelajaran buat kita ya, kitab kawan-kawan kita terjemahannya aja yang ada, original teksnya nggak ada gitu, jadi agak susah jadinya. Aduh. Jadi pertanyaan Pak Yusuf di sana, kok bisa Mana yang betul di antara keduanya? Karena sama-sama mencatatkan kitab Anda ya, yang katanya sama-sama dipenuhi Roh Kudus, kok bisa ngomongnya beda gitu? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi berbicara Roh Kudus itu Bang Isa. Jadi kita tidak berbagai macam yang namanya taruh-taruh berbagai macam perkara banyak. Bang, kok berisik kali tempat abangnya? Nah, di sini kosong Bang, ada orang. Iya, gerubuk kayak gimana gitu, suara angin kayak gitu. Di sini apa Bang? Aman di sini? Aman di sini, nggak hening di sini Bang, hening. Oke. Menurut Anda Roh Kudus itu apa Bang? Tuhan? Enggak, bukan Tuhan itu Bang, Roh Kudus itu. Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, beda lagi nih ya. Bukan Tuhan, Roh Kudusnya beda lagi nih teman-teman. Nah, ini aneh pula yang ini nih kita ketemu. Kemarin itu banyak yang aneh-aneh juga ya ketemu dengan kita. Ini Roh Kudus bukan Tuhan katanya pula. Agak lain emang abang ini. Emang bukan Tuhan Roh Kudus. Kata Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan katanya Roh Kudus itu. Iya, jadi 3 pribadi itu Bang, dia tidak bisa dipisahkan Bang, yang salah satu itu. Karena itu sudah kepunyaannya. Ya iya, yang saya tanyakan tadi, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Begini Bang, yang namanya ada 3 ini ya, kayak ibaratnya artinya Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan. Jadi itu Bapa itu memang Tuhan atau Allah, Yesus itu Allah, Roh itu Allah sendiri. Jadi yang 3 ini nggak bisa dipisahin Bang, nggak bisa. Jadi karena masing-masingnya itu kan sangat berperan. Gini yang saya tanyakan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan atau bukan?
Allah ya. Lah, kata abang tadi bukan Tuhan dia. Yang mana sih abang ini yang bener aja, pelin-pelan. Masya Allah ya. Itu biar makin lama makin pusing. Makanya makin lama makin pusing karena orang-orang yang naik kayak Anda semua rasanya. Makin pusing gitu. Jadi pengertian kami itu memang tidak tercatat di Alkitab, tapi yang tiga-tiga ini kita dan dia. Bang, gini aja, tadi saya bertanya masalah Roh Kudus aja, Roh Kudus. Roh Kudus apakah Tuhan atau bukan? Dengar Bang ya. Oke lah, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Udah. Tuhan dia. Tuhan. Good. Berarti Anda tarik bukan Tuhan tadi ya? Iya. Mungkin salah apa Bang? Salah. Waduh, kok bisa ya kayak gini ya? Kok bisa tarik mundur gitu loh? Teman-teman, konsep tarik mundur kayak gimana sih? Aduh, bang. Udah biasa, tapi kan udah saya cabut kembali. Oke, ya. Jadi menurut Anda Roh Kudus Tuhan disembah gitu? Ya. Abang ini nggak yakin dengan keimanannya sendiri rupanya. Iya, aduh. Gak yakin dia dengan keimanannya. Aduh. Makanya saya bertanya tadi secara tegas, tolong dijawab, Roh Kudus disembah atau tidak? Ya disembah. Disembah oleh abang. Baik, Bang. Roh Kudus itu yang datang ke Maria, betul? Iya. Yang datang ke Maria kan? Betul. Nah, betul. Baik. Yang datang ke Maria itu bukan Tuhan, Bang. Iya, tapi malaikat. Nih, saya kasih tahu sama Bang ya. Makanya saya bertanya ini, ya. Tuh. Bentar. Mana tadi? Lupa saya ngeletakin ini. Nih. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Roh Kudus, Bang. Kepada seorang nih ya, Roh Kudus itu malaikat di sini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke? Iya. Siapa yang diutus Allah? Malaikat. Ya. Roh Kudus itu. Karena apa? Maria itu mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Siapa yang mendatangi Maria? Malaikat Tuhan, Bang. Malaikat Tuhan. Nah, berarti Roh Kudus ini malaikat atau Tuhan sih? Nah, kayak gimana pula? Kayak gimana sih Roh Kudus ini sebenarnya malaikat atau Tuhan ya? Malaikat Tuhan, baik, malaikat Tuhan saya tahu. Ya statusnya apa? Dia Tuhan yang disembah kata Anda tadi. Masa Anda sembah malaikat? Yang disembah itu tapi Tuhan. Saya nggak pernah menyembah malaikat, saya nggak pernah menyembah sampai sekarang, nggak pernah. Karena dia hanya Tuhan dia. Tapi gimana tuh? Di kitab Anda Roh Kudus itu dikatakan adalah malaikat Gabriel.
malaikat Gabriel di mana itu? Lah, yang datang kepada Maria siapa? Roh Kudus kan? Coba lu dibaca dulu baik-baik Pak Yusuf, baru nanti ambil kesimpulan. Lukas mana tadi itu? Lukas 1 ayat 7 ya. Bentar. Tapi kita tidak mempunyai anak sebab Nih, coba Anda lihat. Ya. Mana pulpen saya? Pulpen. Di sini ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu ya, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. ya udah jelas di situ Bang. Ya. Dari Roh Kudus kan? Iya Roh Kudus ya, bukan malaikat Jibril. Ya, siapa yang datang? Siapa yang datang kepada Maria? Ya rohnya Tuhan lah, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang datang kepada Maria. Ya rohnya Tuhan iya. Kalau rohnya Tuhan itu datang kepada Maria, ya Bang ya, kepada Maria, sebenarnya Roh Kudus ini Tuhan atau bukan gitu? Lah Bang, ya sang pencipta sendiri itu Allah, iyalah Bang. Disinilah ya, disinilah Anda dicekoki ya, dicekoki oleh pendeta Anda nih ya, nih coba lihat. Nah ini dia mengandung dari Roh Kudus ya. Habis itu, sabar. Maria mengandung Roh Kudus, terus juga dikatakan dalam Lukas. Kenapa ke Google saya? Aduh. Lukas. Maria mengandung Roh Kudus. Bang, dalam Lukas ya, Maria itu mengandung Roh Kudus yang datang kepada malaikat Gabriel. Saya klik aja deh. Gabriel gitu ya. Gabriel. Lukas banyak. Aduh, intinya kayak gitulah Bang ya. Karena dia menyuruh datang kepada Maria gitu. Nih, dalam bulan ke-6 ya, nih Lukas 1:26. Lukas 1:26 ya. Ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Mengandung dari Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu malaikat rupanya. Kayak gimana? Saya bingung, malaikat atau Tuhan Roh Kudus ini? Karena yang datang kepada Maria cuma satu saja gitu ya. Cuma satu saja yang datang kepada Maria. Nggak ada banyak-banyakan orang yang datang kepada Maria. Tapi itu berbicara apa Bang? Itu berbicara pemberitahuan kepada Maria bahwa itu lalu bertanya dia dalam hatinya, apakah di dalam itu kalau malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jadi malaikat Tuhan menyuruh dia kepada Maria itu memberitakan
bagaimana kasih karunia daripada Tuhan itu kepada Maria. Waduh, katanya tadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Ternyata Ya, yang beda datang lagi. ke Maria itu malaikat Gabriel. Beda, ini Roh Kudus ini malaikat ini beda. Bedanya kayak gimana bedanya? Ya, yang namanya kan tadi di sini kan bukan berbicara apa, ini bukan berbicara Roh Kudus dengan Gabriel, enggak. Jadi Tuhan menyuruh Gabriel kepada Maria. Kan berjelas di sana Bang. Jelas ya. Yang datang kepada Maria kan? Ya, makanya di situ bukan berbicara Roh Kudus, malaikat Tuhan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu di dalam hatinya, apakah di dalam salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hanya sebab engkau kasih karunia di hadapan Allah." Tuh malaikat tuh. Malaikat yang sama Maria. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus ya Roh Kudus Bang, ya malaikat. Waduh, puyeng saya teman-teman. Aduh, Bang Holong, selamat malam Bang. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam, Ustaz. Ya, Bang. Saya mau klarifikasi Anda nih, betulkah Anda udah masuk Islam katanya? Hah? Saya pakai dulu lagi. Enggak, besok ya. Lagi ya. Bentar, Bang. Ya. Bentar. Enggak, ini pendeta ya? Bukan Bang. Bukan Bang Holong. Saya mau tanya Bang Holong duluan. Sorry Bang Holong, sebentar ya. Bang Holong betulkah? Bang Holong katanya masuk Islam gitu. Memang kenapa, Ustaz? Enggak, teman-teman di bawah nuliskan kayak gitu. Makanya saya pengen tahu. Oh, itu lihat besok, Ustaz. Ini aku mau bahas masalah rokok Lihat tadi. besok. Iya, lihat besok. Aduh. Kenapa? Ada apa besok, Bang? Halo? Iya. Enggak, gini. Aku mau bahas masalah apa dulu? Roh Kudus tadi. Ya sudahlah. Abang Holong bahas dulu ya. Saya udah tampilkan datanya juga. Yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel namanya gitu. Saya pengen ke kamar kecil dulu. Bang Holong silahkan diskusi sebentar gitu ya. Gantikan saya sebentar ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Gini. Bang Tania. Oh, Horas lah. Ya. Horas. Tadi abang bilang Roh Kudus itu Allah atau Tuhan? Memang betul-betul Holong ini udah Kristen atau udah mualaf ini, jadi Kristen ke Islam? Kristen, Bang. Protestan juga. Protestan, Bang. Lalu kenapa kalau Protestan kenapa lu tanya ke saya lagi? Enggak, aku juga bingung belajar, Bang. Bingung belajar. Oh, kira-kira apa pertanyaannya Bang Holong? Karena kenapa kalau memang Protestan sama, yang Anda sembah, yang saya sembah sama. Iya, maksudnya Agama apa dulu? Apa namanya? AKBP? Ini aku tanya dulu. Denominasi apanya? AKBP, GPDI, GBI? AKBP. Ya udah sama kita. Sama jalan kita. Tapi saya nggak tahu entah Bang Holong mungkin jam temap ya, entah mungkin sering kabur-kabur di gereja, nggak tahu saya. Maksudnya kabur-kabur gimana nih, Bang?
Iya, kalau abang tanya tadi sebenarnya itu ke saya, mungkin abang mengerti. Mungkin waktu apa namanya sekolah SM dulu waktu kecil, mungkin kamu sering kabur-kabur. Gini maksudnya bang, ketika kita berbicara tentang Allah atau Tuhan, mungkin abang dengan aku berbeda bang. Apalagi berbicara dengan kata Roh Kudus. Iya, bentar dulu bang. Sebelum abang menjawab jelasan itu, ngerti definisi daripada horizontal vertikal bang, hukum Taurat yang 1 kedua, abang ngerti pengertian horizontal vertikal? Ngerti banget tuh. Nah gini loh bang. Coba apa definisi? Dengar dulu bang. Apa definisi? Dengar dulu bang. Kita berbicara tentang masalah Roh Kudus tadi dulu. Iya, nanti lanjutkan bang. Lanjutkan dulu definisi. Nah, saya mau minta definisi daripada vertikal horizontal, biar nanti langsung aja tanya ke saya itu Roh Kudus. Muter-muter juga. Dengar dulu bang. Anda bilang tadinya KBP, tapi kamu nggak tahu definisi daripada vertikal horizontal. Yang mana kamu ini? Vertikal horizontal itu ada. Kalau Anda tahu itu, baru gini loh bang. apa yang saya tolong tidak ada tertulis dalam Alkitab. Itulah pintar-pintar kita sebagai pendeta yang melarikan daripada tema ataupun tulisan teks yang ada di Alkitab. Tidak ada itu. Jadi kalau ada yang nggak, kalau dengar ya, kalau nggak ada tertulis dalam Alkitab, aku nggak mau bahas. Aku mau membahas yang ada tertulis dalam Alkitab. 10 hukum dia dibagi menjadi 2. Hukum pertama apa katanya? Dan hukum kedua apa? Masa nggak ada Pak Bang Olong ini Aturan itu adalah kita tidak boleh ada lagi kecuali aku. Kita tidak boleh. Itu dengar dulu bang. Dengar dulu. Iya, aku enggak lah. Dengar dulu, aduh bang. Gantian ngomongnya Bang Tania, gantian ngomongnya sama Bang Olong. Iya, gantian lah. Maaf Bang, kita maaf dulu. Sebelum dia bertanya ke saya bukan, sebelum dia bertanya kan dia bilang tadi dia bawa HKBP. Makanya saya bilang sama iman kita. Jadi sebelum kamu bertanya, tahu nggak arti ini loh, itu ada 2. Apa definisi pertama dan definisi kedua? Enggak, iya. Saya minta tanya. gantian ngomong aja gitu. Ya, silakan lanjut. Ini ya bang. Ini bang ya. Tadi dari awal aku bicara sama abang itu tentang aku mau belajar. Ya. Aku mau belajar tentang kitab, tentang yang abang bilang. Pertama ya, kenapa? Kalau mau belajar ada sama pendeta di situ bang di HKBP. Kalau Anda mendalam, jangan di sini di forum seperti ini, di diskusi seperti ini. Kalau Anda betul-betul ya, karena pemahaman tentang ya bang antara saya dengan kamu nanti pemahaman yang di tetangga itu beda. Kalau mau mendalami ya minta maaf. Pergi sama pendetanya. Di situ nanti dijelaskan apa. Jadi sediakan aja pertanyaanmu bang, pasti akan dijawab itu. Siapa yang mau jawab? Pendeta mula kamu bilang HKBP, mana lah holong itu. Dengar dulu ikutannya, dengar dulu. Tadi aku di bawah tuh ya, baru masuk ini pun diundang teman juga di WA ya. Makanya aku naik sekarang. Tadi aku udah tidur. Oh, oke. Udah. Cuman ada pendeta, ya udah. Aku kepingin pendeta yang mau saya hadapi dulu masalah Roh Kudus ini. Gitu loh. Ini yang dibawakan oleh Yusuf ini sama saya yang bawakan tadi malam. Ya, sayalah orang yang mengatakan yang datang bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah atau Tuhan, melainkan malaikat Gabriel. Saya orangnya. Berarti di yang dikasih tunjuk tadi ayat Pak Yusuf itu yang kamu pertanyakan. Ini loh. Laiku mengerti nggak dalam kata-kata iman Rasul? Apanya di sana? Pengakuan iman rasuli? Ya.
Kenapa? Bisa nggak bang? Nah, coba dibaca bang. Sepertiganya aja. Kita mulai kita belajar dulu. Aku pun ingin belajar. Gak apa-apa, saya kasih waktu. Bang. Nggak, coba dulu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Coba lanjutin bang. Lanjuti dulu Bang Kolong. Jadi lalu kasih pertanyaan saya tadi abang lanjutin. bilang, Kamu yang bertanya, kamu yang lanjutin. Gila. Tadi abang bilang, abang ragu-ragu lihat saya sebagai Kristen atau Protestannya. Sekarang saya minta abang itu coba bacain kata-kata iman rasuli. Coba. Coba. Kenapa lu abang itu sama saya mendasuli? Mendasuli. Kenapa? Ada yang mau ditanya di sana? Ya ada tentang Roh Kudus tadi. Mau bahasa Batak nggak masalah bang. Porsia jadi bahasa Jawa nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi apa yang di sana? Iya bahasa Batak pun nggak apa-apa bang. Ya silakan. Gini bang ya, kenapa saya mengatakan Roh Kudus itu adalah malaikat kudus? Berdasarkan kita itu dari iman rasul kita. Contoh gini, aku percaya akan Allah Bapa. Ya bang ya, perhatikan bang ya. Ya. Yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal. Ya bang, udah. Iya. Ya, bang? Ya. Yang dikandung dari perawan Maria, yang dikandung dari Roh Kudus, dan lahir daripada perawan Maria. Yang dikandung oleh Roh Kudus itu siapa yang datang bang pada malam Yesus lahir bang? Malaikat hari ini telah lahir bagimu seorang anak. Sekarang yang mengucapkan itu siapa bang? Malaikat atau siapa bang? Malaikat bang, malaikat. Malaikat. Jadi Roh Kudus yang datang itu malaikat apa enggak? Kenapa bang? Malaikat Tuhan. Nah, jadi malaikat itu yang dikandung daripada Roh Kudus yang datang itu, Roh Kudus itu malaikat apa tidak? Putus-putus suaramu bang Kolong. Jelas kok. Putus-putus suaramu. Atau dari kan apa jaringan saya. Nah, lanjut Kolong. Gini, di situ yang datang malaikat abang bilang kan? Ya, dia memberitahukan kepada Maria. Ya, di sini dikatakan yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus. Kita simak baik-baik bang. Iya, daripada Roh Kudus. Daripada perawan Maria. Iya, Jangan bang. Berarti malaikat yang datang pada hari itu memberitahu itu Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus. Malaikat ya malaikat, Roh Kudus ya Roh Kudus. Kan udah jelas di sana. Rangkap jabatan mungkin. Merangkap jabatannya mungkin gitu bang ya. Dirangkap ya satu Tuhan, satu malaikat gitu ya. Merangkap jabatan maksudnya gitu. Jangan kayak tetangga itu suka di sana di situ. Baca dengan baik-baik, jangan pakai lubang kamu. Jadi Loh, supaya Roh Tuhan itu ada di dalam diri. aku percaya Allah apa yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Udah. Dan akan Yesus Kristus anaknya putra yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Loh, Ya, sekarang yang lahir itu siapa bang? Kita pelan-pelan dulu bang ya. Yang lahir itu siapa bang? Yang lahir pada Yesus. saat itu siapa bang?
Yesus yang memberitahukan Ya, Mesias. dia dikandung Maria itu siapa bang? Yang memberitahu Ya, apapun dimanapun. Kalau abang bilang gitu, ini bisa jadi benar loh omongannya. Bisa berdusta. Kalau kita jangan ada dusta, Bang. berarti Kalau abang ada berarti dusta, alat itu dengar dulu. Waktu Yesus datang karena biasanya orang-orang Israel itu kalau bersalah atau seorang perempuan melakukan zina, itu biasanya itu hukuman di sana kan dirajam batu, Bang Long. Dirajam batu kan? Hukuman. Dengar betul? ya. Bang Long, Iya ya. Ketua Love gimana tanggapan? dirajam batu kan? Nah, di saat Oh, begini, Ustaz. Akulah dulu ya, karena Ustaz. Iya, ya. Saya dengar-dengar juga tadi dari bawah. Begini, Holong. Sekarang saya lihat Anda itu tadi menyalahkan pendeta lah begitu ya. Jadi memang tentu ada juga lah memang pendeta yang salah, namanya manusia ya. Tapi apakah Anda berniat ingin pindah gereja misalnya? Ya itu terserah aja. Mana tahu Anda menganggap ada gereja yang lebih baik pimpinannya atau pendetanya. Ya terserah, silakan pindah ke sana misalnya. Tapi Anda juga harus perlu tahu, jangankan di Kristen, sebenarnya di agama manapun tetap ada pemimpinnya itu yang salah. Bang Ya. Ketua Love, ada kipas kayak gitu. Oh ya. Ya, oke. Berisik banget. Udah saya matikan. Panas di sini Ustaz, makanya saya buka baju Ustaz. Maaf kalau saya buka baju. Jadi begitu, Holong. Aku tanya dulu, apa ada rencanamu pindah gereja? Enggak. Oh, jadi kamu masih bertahan tetap di HKBP? Ya, karena saya mulai lahir dari situ. Oke. Jadi begitu. Nggak semua pendeta itu 100% baik. Ada memang yang terlalu matre. Tapi yakinlah pendeta HKBP kan ganti-ganti paling nanti 4 tahun dia udah pasti ganti itu. Ya. Susah ya di tempat kalian itu. Nggak boleh ke gereja lain kayak gitu. Kalau saya mau ke masjid manapun bisa gitu. Mau saya ke Jakarta masuk ya, gratis gitu. Mau saya kemana pun, mau ke Amerika Serikat pun gratis saya masuk sini. Saya jawab Ustaz, saya jawab. Begini Ustaz, kami pun boleh kami ke gereja mana aja kalau hanya sekedar beribadah. Tapi kalau terdaftar sebaiknya di satu gereja Ustaz. Karena karena di situ nanti kita mungkin diberkati kalau menikah. Atau Saya mau tanya, jadi bingung saya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya, kenapa? Gini Ustaz, aku yang jawab boleh kan Ustaz? Silakan Bang. Ya, saya bingung, nggak tahu nih, betul-betul nggak tahu ya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya. Ketika kita masuk ke suatu gereja, atau gereja manapun itu ya, baik protes apapun, karismatik segala macam lah pokoknya, ya. Kita tuh kan didaftar loh Ustadz, didaftar karena gini, ini pemandangan saya, ada iuran tahun. UUD pula, UUD ya, UUD rupanya. Terus apa lagi? Gini, kalau kita bandingkan dengan kata masjid Ustaz, contoh gini, Ustaz pergi ke tempat kami seberang, ada masjid di Basarnya, mau sholat bisa, tinggal masuk Ya, kan? betul Bang. Masuk kami enggak Ustaz. Ketika saya orang HKBP masuk ke karismatik nanti, apabila saya contoh meninggal, tapi nggak terdaftar dalam satu gereja, nggak ada pendeta yang mau sakramen saya, nggak ada. Wah, kayak gitu. Karena nggak bayar 1.200.000 per tahun. Waduh.
Sorry ya Bang Olong ya, saya konfirmasi sama Ketua Love dan Tani ya, betul nggak? Oh, begini Ustaz. Kalau beribadah, boleh-boleh saja. Ke GKPI, ke metodis, ke karismatik, boleh beribadah. Cuman, kita perlu administrasi. Jadi kekristenan itu, gereja itu ada administrasinya. Betul kata siapa tadi, nanti kalau misalnya kita meninggal atau apa, supaya gereja yang kita terdaftar itulah yang menguburkan kita, gitu maksudnya. Oh, ya betul. Nah itu aja, hanya masalah administrasi. Tapi kalau masalah ibadah, ke gereja manapun kita boleh. Nggak ada yang larang. Oh, Nah, itu maksudnya Ustaz. Tapi ada ujungnya UD tadi, UD. Tahu nggak? Begini Ustaz, begini, karena gereja itu kan penghasilannya, ini contoh karismatik dulu ya, karismatik dulu. Penghasilan pendetanya itu memang dari perpuluhan sama dengan dari persembahan. Memang itulah penghasilan pendeta. Kalau HKBP, dia ada pusat, dia kayak digaji, kayak apa namanya, kayak PNS, digaji, ya, bukan kaya, memang. Iya, bolehlah memang. Digaji dia. Cuman ada juga apa namanya kayak hamuliateon. Apa itu hamuliateon? Misalnya kayak yang dikatakan tadi, ada terdidi ya kita kasihlah sekedarnya sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang Terima kasih kita ada tuh. iya. Nanti Kalau di Islam ustadznya siapa yang gaji? Kan kalau dia khotbah kan dikasih amplop kan? Nggak ada yang gaji, Ustadz memang nggak digaji Pak. Kalau dia khotbah dapat amplop nggak? Ya kalau orang ngasih cuma hibah, hadiah itu boleh gitu. Tapi kalau gaji nggak ada Ustadz itu. itu bedanya. Kalau sama kami memang Iya, karena kami gini di Islam itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, yang tidak minta imbalan, karena orang itulah yang mendapat petunjuk. Nah, kayak gitu. Gini loh. Jadi gini loh. Gini juga Ustadz ya, aku juga minta apa juga nih ya, minta contoh ya, kita nggak ada, jangan ada saling menghujat ya Ustadz. Saya sangat benci melihat seseorang teman saya satu iman mengatakan contoh Muslim itu mendirikan suatu masjid atau musola dengan cara meminta-minta di pinggir jalan. Gitu. Menurut saya itu nggak salah loh, karena kita itu kan memberi. Saya sering lewat itu, ada orang pakai keranjang kan, ya saya minta 2.000, 5.000 contoh. Kan? Itu benar, karena memang dari situlah untuk membangun masjid atau musola tadi. Kenapa gereja tidak membuat seperti itu? Ya karena itu tadi, kalau kita perkirakan, contoh kami 165 KK kali 2.200.000 per tahun, udah berapa? Tambah mingguan lagi, udah berapa? Tambah lagi uang ini udah berapa? Bisa kan? Tapi itu saya bilang, itu sama aja, kita kan nggak tunjukin kita menista itu di pinggir jalan. Tetapi mereka itu meminta dengan seikhlas yang memberi. Iya, betul. Kan gitu. Nah, kalau kami udah dipatok, uang bangunan sekian, iuran tahunnya, uang ini sekian. Jadi patok. Ustadz, aku udah 5 tahun gak gereja nih, sumpah demi Tuhan. Udah berapa kali datang itu Sintua datang ke rumah. Kau udah pernah bilang, untuk apa aku mau kalian keluarkanlah, saya bilang. Karena memang jujur, bapak saya mantan perhangir 27 tahun di situ. Kalau di Pendiri Islam gereja nggak ada, utama Pak. Batu Mama, pendiri gereja Batu. Mulai dari tanah bapakku. Kalau di Islam nggak ada Ustadz itu dapat Sekarang direkod gaji. pendeta pusat yang punya. Sholat ya. Jadi gini Bang ya,
Kalau di Islam nggak ada seperti itu, rumit, ribet, belebet, ribet kali gitu ya. Di Kristen itu ya, Islam itu mau masuk masjid manapun boleh, silakan gitu ya. Terus juga ustadznya kagak ada istilah digaji gitu, kayak gitu. Makanya jangan coba-coba jadi ustadz gitu ya. Kere gak ada yang gaji gitu. Jadi gitu bang. Jadi kalau mengajar itu dinamakan apa? Mungkin saja nanti untuk amal jariah kan kayak gitu. Ilmunya diturunkan kepada anak didik ya sebagai amal jariah. Amal jariah maksudnya amal baik, menyebarkan ilmu kayak itu. Kayak gitu. Dengar, Ustaz, tahu nggak aku dasarnya ngomong gini apa Ustaz? Emosinya. Mulai tahun 93 merintis meminta-minta lah. Contoh, dua koding, dua broti dari 8 rumah tangga, Ustaz. Ya, dari 8 rumah, dari 8 kakak kami yang di lantai lah duduk untuk ibadah. Sampai sekarang Ustaz 200 lebih itu udah resort itu. Ketika itu udah naik gereja, masuklah ke pusat, masuklah Barhangir pusat, masuk pendeta pusat. Yang mendahulukan ini Ustaz, yang merintis ini nggak ada apa-apanya lagi Ustaz, nggak dilihat lagi. Tapi begini, aku potong sedikit ya, Begini begini saudara Holong ya. Anda kalau pernah membangun gereja mulai dari 8 orang, Anda katakan tadi, ikhlaskanlah apa yang Anda beri. Jangan Anda seperti menggerutu atau mengomel-ngomel, nggak boleh. Justru minta sama Tuhan supaya rezekimu diperbanyak, supaya kau juga boleh memberi. Jangan kau memperbanyak itu adalah kayak beban, nggak boleh. Kalau kau ikhlas, Tuhan pun nanti akan memberi besar rezekimu. Dengar dulu Ketua Lop. Kamu kulihat sepertinya keberatan atau protes. Maka aku bilang kalau kamu nggak senang di HKBP, pindah kau ke karismatik. Kalau kau merasa karismatik biaya-biaya besar. Gini loh Ketua Lop, dengar. Bentar bang Holong. Bang Tani suaranya kenapa mantul HP Anda itu? Mantul, rusak tuh. Bang Tania, aduh, mantul suaranya, noise. Saya turunkan dulu ya, jaringan. Gini loh Bang Lop, dengar ya baik-baik. Nah, sepi bang. Ya, lanjut. Jadi tulang ya, dengar tulang. Kenapa saya begitu emosinya tulang? Bapak saya berjabatan di situ selama 25 tahun. Jadi pensiun dia masih aktif dalam sintua biasa 2 tahun. 20 tahun. Wafat bapak saya, meninggal dunia. Udah, datanglah pendeta resort. Mau sakramenin bapak saya. Tulang mau tahu? Saya dipaksa bayar 700.000 uang amplop. Sakit kali. Buka mic-nya dibuka. Ya. Kan begini, kan bisa kau bilang, Pak Pendeta, saya tidak punya uang sebesar itu. Apakah gara-gara itu? Kan bisa kau bilang. Itu udah diwajibkan Barhangir. Itu harus kau bayar uang jalan pendeta katanya. Loh, apa arti bapak saya selama ini membangun itu, menjadikan itu jadi kayak gitu? Apa arti bapak saya ini? Bisanya itu kau bilang, saya tidak mau bayar sebesar itu, saya tak ada uang sebesar, bilanglah. Aku lagi berdoa, pas saya bayar, cobalah. Oke, jadi akhirnya macam mana? Dikubur bapakmu atau enggak? Dikubur, setelah dikubur minta duit aku. Uang jalan katanya. Nggak usah kasih. Kan udah dikubur. Nggak mungkin dia nggak kasih tulang. Loh, jangan kasih kalau memang kau nggak punya uang ya. Kalau benar kau nggak punya uang. Ini loh tulang. Karena itu kan ada aturan di sintua Barhangir kami wajib kau bayar, ya udahlah. Cuman jujur demi Tuhan tulang.
nggak ikhlas masuk itu. Nah, itu. Terpaksa gitu ya, berat. Kalau kau nggak ikhlas, nanti rezekimu pun jadi mantap nanti. Ikhlaskan aja. Kalau memang ke Sapala lawan. Saya tidak mau kasih. Bilang Sapala. Tapi katanya kita harus ngikutin aturan gereja. Tadi Bang Tanya baru bilang gitu. Gimana sih? Saya tidak mau. Enggak. Kalau mau kau pecat saya bilang. Harus tegas. Sapala tak usah kasih. Artinya begini, dengar. Artinya, kalau memang kau sudah kasih, ikhlaskan. Kalau memang kau nggak mau kasih, lawan. Nah, jadi ini lah. Makanya selalu saya itu berbicara. Maunya ada naik pendeta, seorang pendeta KBP ya. Saya mau pingin diskusi dengan mereka. Apa nama Kalau- nama judul apa? Ada judul katanya mana? Kalau pendeta HKBP, jangan kau harap naik ke TikTok. Nggak akan mau orang tuh main TikTok. Itu kujamin itu. Tak pernah pendeta HKBP main TikTok. Masalah tulah yang bilang itu ya. Nggak aku yang bilang. Ya memang mereka tidak suka main TikTok. Bahkan mereka tidak suka debat-debat agama. Nggak suka mereka. Saya sudah pernah, soalnya saya sudah pernah ngomong sama pendeta AKBP. Saya sudah pernah ngomong. Saya tanya masalah-masalah debat-debat tentang Trinitas gitu kan. Mereka katakan, ya dijawabnya seadanya. Bahkan dia bilang, iya. Makanya aku bilang jangan harap pendeta HKBP masuk TikTok. Nggak akan. Gimana? Beda. Tapi kutanya dulu Ustaz. Jadi macam mana Ustaz tentang apa namanya masjid lah, perawatannya, dari mana duitnya? Misalnya bayar listrik, bayar air. Tutup on cam dulu ya, tutup on cam bentar. Ya, Kalau benar, masjid itu Bang ya DKM-nya ada, pengurus pengelolanya itu ada. Setiap orang sholat ya di situ ada celengan. Biasanya ada celengan. Gitu. Celengannya bahasanya ya. Disitulah berapapun orang mau kasih gitu. Dari uang itu bayar listrik, bayar air kayak gitu. Dari orang manapun datang boleh gitu. Jadi kalau penguburan, misalnya ada yang meninggal, yang kubur siapa? Kalau kubur itu satu kampung yang urus. Yang Islam, kalau ada Islam, nih saya Islam, ya saya Islam, saya meninggal, siapa yang kubur saya? Satu kampung saya gitu, bukan masjid, bukan. Oh, jadi ada pengurus apa juga? Pengurus kuburan ada juga? Di kampung itu? Kalau untuk pengurus kuburan ya itu ada. Karena Dari gini, mana? dia di dalam Islam itu mengurus jenazah itu wajib gitu. Kalau saya meninggal nih, wajib satu kampung ngurusin saya sampai dikubur gitu. Dimanapun Islam kayak gitu semua. Bukan harus masjid ini yang nguburin, enggak. Repot kayak gitu. Tapi kan perlu dana Ustaz, penguburan itu. Gimana masalah dananya? Ya perlu dana, memang perlu dana. Gimana itu? Perlu dana, kan kalau orang datang ya, ada yang meninggal, ada di situ seperti wadah kecil gitu. Ya untuk apa? Untuk meringankan beban dari mayit. Dari yang meninggal, biaya penguburannya di situ ada namanya sodako dari umat Islam gitu. Dana sendiri-sendiri. Itulah umat Sebenarnya Islam semuanya kayak gitu, bersodakoh gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, sodakoh aja sama pemilik rumahnya gitu. Berapapun kita kasih, nggak ada patokan gitu. jadi menikah juga nggak ada hubungan dengan masjid ya?
nggak ada urusan. Itu bedanya Ustaz. Kalau di kami Kristen, menikah, meninggal, apalagi itu semua. Masalahnya Bang, di masjid itu namanya aja masjid, masjid tempat sujud gitu. Bukan kegunaannya untuk menikah. Itu dia Bang. Itu dia Pak Ustaz. Kalau sama kami, urusan menikah, meninggal, lahir ya, dibaptis, itu semua harus berhubungan dengan gereja. Itu Ribet kali gitu ya. ya dikatakan ribet enggak juga Pak Ustadz. Justru kami itu apa-apa dalam kehidupan ini, itulah tadi yang saya katakan, lahir, baptis, meninggal, menikah. Justru kami menganggap itu harus diurus dengan Tuhan. Tuhan itulah mewakili gereja tadi. Itu sebenarnya apanya. Beda Nah, sistemnya. Kalau di tempat kita yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Ya kok turun si Olong. Pental aja itu, kelamaan ngejeda dia. Kelamaan mati cam. Beda. Aja kok. Ya, ada apa ini panggilan? Jadi kayak apa ya? Kalau semua dikungkung oleh gereja, pantas orang mau bangun gereja, rupanya jadi ladang bisnis untuk sekitarnya. Kayak gitu rupanya. Gini Ustaz. Kayak gitu rupanya. Gini Ustaz. Kristen itu bermacam-macam juga apanya, masalah gereja tadi. Ada gereja yang karismatik. Dia itu seperti pemilik. Nah itu, kalau yang Protestan, apalagi HKBP lah ya, karena kami kan HKBP, begitu juga si Holong ini HKBP. Itu bukan milik dia, itu milik HKBP. Bahkan pendeta pun paling lama itu paling 4-5 tahun pasti dikeroker, pasti dipindah, diganti sama pendeta lain. Kalau karismatik itu selamanya dia punya, bahkan bisa nanti dihibahkan kepada anaknya. Makanya diusahakannya anaknya sekolah pendeta supaya nanti kalau dia meninggal, gereja itu menurun kepada anaknya. Itu kalau karismatik. Itu yang benar-benar bisnis sebenarnya Pak Ustadz. Kalau HKBP bukan bisnis, cuman pendetanya tadi mungkin kayak yang di kasus si Holong, pendetanya terlalu bilangnya ya, terlalu rakus ya. Nah, sebenarnya kalau memang ada warga yang tidak mampu, sama sekali tidak mampu, itu harus tetap dia kubur, walaupun dia nggak sanggup bayar. Begitu juga yang dibaptis tadi. Kalau memang nggak ada duitnya 50.000, nanti kan bisa diambil 50.000 itu dari kas. Gereja kan punya kas. Tapi benar-benar dia memang nggak mampu. Janganlah dia mampu, tapi dia sengaja nggak mau bayar. Nah itu janganlah. Nggak ada suaramu. Hidupkan mic-mu, mati suaramu. Halo? Nah itu baru hidup. Nah, gini tuh Lang, kejadiannya kayak gini loh. Ini Marga Siregar kejadiannya ya, Marga Siregar. Ya. Anaknya mau dibaptis. Ya. Mau dibaptis anaknya. Pada saat itu adalah musibah sama orang itu. Anaknya ada lagi lahir adiknya, anaknya. Tapi anus itu buang air besarnya nggak ada. Jadi operasi lah. Dimasukin selang lah dari perut samping itu kan. Nah, dibuat lubangnya di situ. Jadi mereka itu bahkan ngutip biaya loh dari satu kampung untuk membantu pengobatan ini anaknya. Nah, pada saat itu pas hari Minggu pembaptisan, di situ bapak saya masih aktif, ya, sampai bapak saya angkat bangku sama pendeta tuh, pendeta uang kau katanya, dibatalkannya lah karena nggak dibayar belangkonya, itu nggak bisa dibaptis katanya. 50.000 doang itu? Iya. Kali ya. Bapak bilang gini, di kamar parhobasan ataupun di bilut namanya, kau pendeta uang, biar nggak apa-apa. Aku bilang pendeta mata uang nggak apa-apa, memang uang yang ngatur negara katanya. Itu jawab dia.
marga Silitonga baby itu. Jauh Maka ya saya bilang, saya bermohon banget ini ya. teman-teman Muslim jauh ya, sistemnya Kristen dengan kita beda jauh banget gitu ya. Saya bermohon banget ini ya. Kenapa saya menyampaikan ini selalu di Kompas seperti ini? Mana tahu ada orang pusat, atasan dari pusat Tarutung bisa melihat saya biar diajarin pendeta-pendeta yang udah jadikan dia pendeta itu, yang mata duitan semua itu. Saya pergi ke gereja nggak mendengarkan apalagi khotbah, memikirkan dari mana duit membayar iuran saya. Kenapa kamu holong nggak mau gereja lagi? Apalah yang Dika? Kenapa? Memang persis dengan nama dia, HKBP. Habis kue, nggak usah dipanjangkan, tulang udah tahu. Ketutup tuh mic-nya ketutup. Ketualop. Iya, karena kayak gitu. Habis kas buat pesta biar ada duit lagi. Itulah HKBP. Bukalah mic-nya, jangan ditutup terus tuh. Ya. Jadi begitu, memang ruas atau umat atau jemaat harus kompak. Artinya sesama jemaat itu ya kompaklah kalian. Kalau memang ada pendeta-pendeta yang tanda kutip ya mata duitan lah gitu ya, harus kalian dobrak itu. Sedangkan negara ini bisa didemon DPR-nya kok. Tengok udah banyak DPR yang dipecat itu gara-gara demonnya berhasil. Ya harus begitu. Kumpulkan siapa yang seide sama kau. Siapa yang seide sama kau, kumpulkan. Yuk kita demon. Nggak betul itu pendeta itu. Masa gara-gara 50.000 nggak dibaptis. Kumpulkan, demon dia. Biar dipecat dia dari pusat. Begitu coba buat begitu. Mana tahu berhasil. Kayaknya temen-temen ya kalau Ustadz kayak gitu, wah kaya saya udah ya. Udah kaya saya. Jangan salah Yusuf PI. Kamu jangan salah. Gaji terbesar pendeta nomor 2 di Riau. Tahu nggak? Kalau pendeta datangnya sini tadi naik motor Supra, ketika dia 1 tahun mobilnya udah ada Strada minimal. Waduh, Itu minimal. Iya, saya bilang nyatakan itu. udah kaya saya bisa bangun rumah. Karena hitungannya main ratus Bisa beli macam-macam kan gitu. Dengar ya, Cuma apa bang ya? Kayak gini. uang jalan. Islam itu bentar Bang Holong. Di Islam itu gimana ya? Nggak ada yang seperti kalian gitu loh. Kalau saya terapkan ke diri saya udah kaya loh. Serius. Kaya udah saya bisa beli bandara saya udah itu. Serius kalau saya yang terapin kayak gitu. Cuma kan nggak ada sistemnya di Islam kayak gitu. Saya umroh aja belum. Kagak mampu. Ya, mau pergi umroh ke tanah suci Mekah, itu kan sekarang 30 juta lebih. Ya, itu aja saya nggak mampu loh. Karena apa? Karena seorang pemuka agama dalam agama Islam itu nggak ada gaji, nggak ada. Tapi hibah paling kan kalau diundang atau ketika khutbah Jumat, kan itu biasanya dikasih gitu sukarela. Nggak ada harus tarifnya sekian. Ya. Ini loh Kak, sakitnya sama kami gini loh Kak. Sintua kan ada Sintua di bawah pendeta. Mereka ini capek loh Ustaz ngajarin kami tiap minggu. Karena pendeta itu belum tentu datang sekali seminggu, ya Bang? Ya, tapi kan jangan Stop Bang. Situa pun banyak yang bandel juga. Iya. Jadi Sintua ini saya lihat seperti nggak ada artinya kalau kita berbicara tentang materi.
Padahal yang paling capek itu para sintua. Kasihan kita melihat mereka tuh. Hah? Contoh, kita mau malua ataupun ada anak kita mau dibaptis, yang ngajarin sintua. Datang pendeta tinggal, saya dibaptislah engkau dengan nama Bapa Putra Anak Kudus, selesai. Yang selama pengajaran itu sintua, nggak dapat apa-apa. Tapi begini ya, biar ku potong dulu ya. Begini ya. Kenapa si tua mau? Karena memang dia ikhlas mau mengabdikan dirinya pada Tuhan. Jadi begini Holong, kau sepertinya punya kepahitan kau, punya sakit hati kau. Jadi maksudku begini. Iya, jadi maksudku begini. Jangan kau biarkan dirimu terlalu lama sakit hati. Kau sendiri nanti yang sakit. Artinya begini. Kalau kau memang masih mencintai Tuhan, mencintai Kristen, laksanakan aja. Masalah nanti pendeta itu kena azab, istilah orang Islam kena azab, itu biar dia yang rasakan. Yang penting buat yang terbaik darimu. Karena kalau kau sakit hatimu tetap kau pendam, kau marah-marah terus lihat pendeta-pendeta yang rakus ya itu biar dia nanti merdabu-dabu Tuhani, biar dia yang dihukum Tuhan. Jadi jangan kau ikut juga sakit hati. Nanti kau juga sudah kau tak dapat apa-apa, tapi kau tidak berkembang imanmu, malah kau nanti menggerutu terus. Nanti setan yang datang loh, nanti setan yang datang ke telingamu berbisik, udah tinggalkan aja itu, tak ada itu, ataupun lempar aja rumahnya itu. Lama-lama jadi begitu kau nanti. Jadi kalau aku bilang, buat yang terbaik. Kalau kau buat yang terbaik kepada Tuhan, kau akan diberkati, hidupmu akan bahagia. Biar pendeta-pendeta yang rakus itu dihantam badai. Itu, jangan kau malah karena kau sendiri tidak bertobat. Tunjukkan aja yang terbaik. Kalau menurut aku, tunjukkan yang terbaik. Itu pesan saya. Begitu ya teman-teman, rupanya sistemnya ya di Kristen. Waduh, ribet banget ya. Ya, ribet menurut saya, ribet sih Bang. Kenapa saya bilang ribet? Tadi kayak Bang. Betul, memang ribet. Jadi saya nggak terima dengan omongan Edis, orang Muslim mau bangun gereja, minta-minta di pinggir jalan. Nggak terima saya itu dengan omongan dia. Edis aja tuh Bu, open donasi mau bangun apa katanya, nggak kelihatan bangunannya. Iya, mana? Kalau saya juga open donasi Bang, ya saya membelikan adik-adik saya yang di Ponpes mushaf Quran kayak gini gitu. Dari uang open donasi, banyak terbantu seluruh Indonesia. Ada video-videonya. Edis mana? Gitu. Yang ada videonya mobil Mercedes-Benz. Oh, Mercedes-Benz ya. Edisnya, waduh. Karena apa Bang? Karena gini ya. Sorry ya Bang Holong ya, sama Ketua Lop. Dalam agama Islam itu bukan duit yang penting, bukan. Kita itu ya cuma cukup untuk makan gitu. Makan, sehat, berdiri tegak, ibadah gitu. Gini juga Ustaz ya. Ini jujur aja nih. Tadi saya memang tadi pagi ya, saya masuk komal oleh Bang Faruk ya. Memang adalah nasihat dari tulang tuh buat saya. Ya tadi saya tuh ketiduran ya, mulai tengah satu sampai tadi ada yang WA saya. Ini memang betul, nggak tahu gimana nih. Masih dalam hati saya tuh masih dalam goncangan gitu loh. Cuman namanya kita manusia itu kan yang jelasnya harus ada perhitungan dulu. Setelahnya ada perhitungan ataupun apa namanya, pelan-pelan tapi kita pikirkan dengan matang gitu kan. Gitu. Jadi entahlah besok pagi entah apa yang terjadi, aku belum tahu nih.
Bang, nanti saya mau tanya abang ya, belajarnya sampai mana sama Bang Holong gitu ya. Tapi nanti berdua aja. Ketua Love, ada yang mau disampaikan lagi sama Bang Holong? Ya, begini Pak Ustadz. Memang sebenarnya apapun itu, ya, termasuk itu tadi gereja itu, kalau kita bikin rumit memang jadi rumit. Tapi kalau kita bikin gampang kok. Contoh, tentang 50.000 tadi. Apa sih salahnya? Kita kasih aja. Kalau kita nggak punya duitnya, kita pinjam dulu ke tetangga, ke orang tua atau ke family. 50.000 kok. Tapi kadang-kadang dibuat sulit. Nah, padahal kita nanti beli yang enggak, lebih dari 50.000 kita hambur-hamburkan. Aduh, tulang. Jadi maaf ya, kadang-kadang orang-orang Kristen ini terlalu banyak protes, terlalu banyak rewel. Gini loh, tulang. Padahal tunggu dengar dulu. Padahal kalau kau lakukan apa yang terbaik menurutmu, rezeki akan diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kalau kau repet tidak ikhlas, rezekimu pun makin hancur, rezekimu makin tertutup. Buktinya, saya juga orang susah. Tapi apa adanya, misalnya seperti persembahan, tak sanggup kau ngasih 10.000, 20.000, ya 2.000 juga nggak apa-apa. Tak ngasih pun nggak apa-apa. Nggak kau kasih pun persembahan nggak apa-apa. Jadi jangan kau besar-besarkan masalah kecil. Kau sendiri yang rugi. Kau sendiri yang rugi. Dengar dulu, tulang, dengar. Tadi aku udah bilang, tulang pada saat itu hari Minggu itu anaknya operasi dibuat selang ke perutnya, tulang. Maaf kata, lubang pantatnya nggak ada, tulang anak yang baru lahir tuh. Udah, jangankan uang 50.000 orang tuanya, tulang, uang 2.000 perak pun dibutuhkan banget. Jadi jangan bilang tulang orang tuanya itu mau minjam. Sedangkan bawa anaknya mau dibaptis ke gereja itu, enggak mamanya lagi sama bapaknya, karena bawa anaknya apa operasi, adiknya disuruh. Iya. Bilang tulang tadi mau minjam dari tetangga siapa, itu nggak betul lagi, tulang. Dia bilang uang 2.000 perak aja, tulang, sangat diperlukan pada saat itu, tulang. Kalau dia punya iman yang kuat, dia berdoa kepada Tuhan, lebih dari 50.000 pasti bisa dikasih sama dia. Nggak usah kau persulit masalah-masalah kayak gitu. 50.000 aja, kasih aja. Kenapa rupanya? Berdoa sama Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, lebih daripada 50.000 dikasih sama kau. Imanmu harus besar. Ada nggak imanmu sebesar biji sesawi? Mungkin imanmu nggak ada sebesar biji sesawi. Makin kau keberatan ngasih 50.000, makin nggak dikasih Tuhan kau rezeki. Yakin sama saya, yakin. Gimana sih, tulang? Ini bukan aku yang terjadi loh, tulang. Marga Siregar, aku lihat, tulang. Paham Ya, nggak? berarti Marga Siregar itu nggak ada imannya. Maksudku jangan kau ikut-ikutkan itu. Kalau terjadi sama dia, tidak terjadi sama kau, jangan kau keberatan. Astaga. Amankan aja dirimu. Berarti Sekarang kalau begini. Oke ya, kesimpulannya ya. Di gereja itu salah, kita diamkan gitu lah. Bukan didiamkan, kan tadi malah kusuruh kau protes tadi. Cari teman-temanmu yang apa sama kau, seide sama kau, protes, kan ku bilang. Protes rame-rame. Sedangkan negara ini di demon rame-rame, tutup DPR, dibakar kantor DPR. Jadi maksudku di situ begini, kalau ada rencanamu mau meninggalkan Kristen, silakan tinggalkan Kristen, tapi jangan kau jelek-jelekkan Kristen. Itu aja kesimpulan saya. Oke lah. Oke. Udah itu aja. Itu aja. Kalau ada rencana si Holong ini mau jadi Muslim misalnya, mualaf, udah mualaf aja kau segera. Baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang begitu. Tinggalkan Kristen. Jangan kau jelek-jelekkan Kristen. Terima kasih. Kalau gitu saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Nanti kita akan sambung ya. Oke. Selamat malam. Gini pesannya kayak gitu ya. Di notice aja, di note aja gitu Bang Holong. Saya mau tahu Bang Holong, Anda belajar dari kitab Anda itu tadi berminat memutuskan sepertinya ada nasihat ke dalam agama Islam gitu ya.
itu berapa banyak gitu mempelajari kitab abang sendiri? Ustadz, dengar Ustadz ya. Oh, Beberapa kali saya naik ke room Ustadz nih ataupun room siapa. Jujur aja, saya itu banyak ketersembunyian. Dalam arti saya sembunyi, tidak pingin memperlihatkan agama saya itu menjadi olok-olokan orang gitu loh. Jadi memang gini loh, memang saya bukan menyalahkan agama itu ya, ataupun contoh ajaran ya. Saya selalu katakan dimanapun ajaran Yesus itu semua benar, jalannya itu untuk kebaikan. iya. Terus? Namun gini loh, oknum inilah yang contoh tadi yang seperti saya tadi sampai sama Bang yang membuat ribet. Contoh tadi isi kitab itu isinya air, dibuat nyala jadi api. Nah gitu. Jadi disitulah saya nggak suka melihat yang seperti Abang Tani bilang tadi, hamba-hamba Tuhan ini. Baik, Bang Holong gini, coba kalau saya kan juga belajar ya Bang ya, belajar dari kitab Anda gitu ya, udah semenjak dulu kan kayak gitu saya baca. Kebanyakan kalau kita tarik lurus gitu ya, dari Yahudi ya, dari Bani Israel sampai ke Islam, kita tarik tuh ya zaman-zamannya, semua para nabi itu menyuarakan satu gitu loh, satu suara para nabi itu. Kenapa saya bilang satu suara? Kata Nabi Musa ya, Tuhannya Nabi Musa kagak bisa dia dilihat gitu ya. Dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan kagak bisa dilihat. Betul. Habis itu Yesus berkata ya di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Kan kayak gitu. Jadi Tuhan gak dapat dilihat. Di Islam, Quran surah Al-An'am ayat 103 tuh. La tudrikuhul absor. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya kalau kita tarik sampai dari Yahudi sampai ke Islam, semua nabi itu sama mengatakan bahwa Tuhan itu satu dulu yang kita pegang, kagak kelihatan gitu. Betul. Kan gitu ya, kagak kelihatan dengan mata. Enggak. Itu semua para nabi. Kalau kita, nah terus kalau nyari ritual ya Bang ya, kalau saya pelajari ritual juga ya, ritual dari zaman para nabi juga nih, kita ambil dari kitab Abang ya. Di Kejadian 24 tuh. Kejadian 24 Abraham nomor 52. Saya bukain aja sama Abang nih mungkin ya. Kejadian 24. Yang penting Abang mau ini ya, mau memperhatikan gitu Bang. Nih Bang, saya kasih edukasi sedikit gitu ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Nih Bang ya, Kejadian 24. Nih, Kejadian 24. Sabar. Ya, nomor 52. Nih Bang. Kejadian 24 nomor 52. Ketika Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ya. Ya. Abang tahu nggak, sujud ini prakteknya siapa yang mempraktekkan sekarang? Ya kalau sekarang ini, kalau kita ambil dari agama orang Muslim, Bang. Islam, iya. Makanya di Al-Quran ini juga ada, gitu. Ini Al-Qurannya nih. Sujud itu adalah gerakan sholat ya Bang ya. Bentar. Nih, ini kita belajar bersama aja gitu loh Bang. Saya mau belajar bersama dengan Abang nih. Ya, Quran surah Ibrahim nih.
ayat 40. Sebentar aja, kasih waktu. Nih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, sujud, gitu. Diceritakan juga oleh Quran. Habis itu ke zaman Nabi Musa, Bang. Nabi Musa nih, ya. Kita buka Keluaran. Keluaran 33. Nih, nomor 20. Bukan Keluaran 33. Keluaran 34. Ya, 34 nomor 8. Nih. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Sujud lagi lah Nabi Musa. Kan gitu. Ini ada juga di Quran nih. Mana Qurannya? Ini Bang, ayatnya ya. Quran surah Toha ayat 14. Nabi Musa ini, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan lagi-lagi sujud, salat. Kan Nabi Musa dia itu sujud diabadikan oleh Islam gitu. Mungkin kita ke zaman Daud deh Bang ya. Zaman Daud nih 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 saya bukakan dulu buat Bang Holland. 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29. Tampilkan aja semuanya. Bukan 8. Nih. Zaman Daud ya Bang ya. Zaman Daud nih. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau, ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Kan kayak gitu. Ya, lalu kayak gimana? Waktu Daud ini menghadapi menghadapi Tuhan ini, nih reaksi dia, Bang. Kemudian berkatalah Daud, terpujilah Tuhan Allahmu, Tuhan nenek moyang kita. Kemudian berlutut dan sujud. Sujud lagi ya. Sujud lagi. Coba ke zaman Ezra deh. Ke zaman Ezra. Nabi Ezra Bang. Nih. Nabi Ezra. Coba ke Nehemia nih. Mengolong ya. Nih. Ezra ini nabi kan? Tuh. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Nah, ini prakteknya siapa ini? Kemudian mereka berlutut lagi-lagi dan bersujud. Menyembah kepada Tuhan, muka sampai ke tanah. Nah, ini kan juga dilakukan Yesus gitu loh, Bang. Di Matius 26 tuh. Matius 26 nomor 39 nih saya buka ini. Nomor 39. Maka ia maju sedikit
Lalu nih sujud lagi. Ya, sujud dan berdoa gitu. Ini ada juga di Quran, Bang. Ya, sujud ini. Nabi Isa sujud. Di mana di dalam Quran? Quran surah Maryam nih. Ayat 31. Nih. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, kata Nabi Isa, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, sujud lagi. Nah, ini cerita tentang Nabi Isa atau Yesus. Di kitab Anda ternyata rupanya dia sujud gitu. Kan kayak gitu. Nah, gitulah Bang, di dalam Islam kenapa diperintahkan untuk sujud, untuk sholat, karena ajaran para nabi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 gitu. Ini saya bukakan buat Abang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Nah, ini perintah kepada umat Islam. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Karena sujud itu Bang ya sebagai apa? Sebagai bukti keimanan kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini nih. Nih. Nomor 15. Ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Jadi sujud seperti para nabi itu ciri orang beriman gitu Bang, kepada Tuhan semesta alam gitu. Memang diajarkan oleh para nabi terdahulu gitu kan. Makanya prakteknya dari dulu sujud gitu. Sujud. Jadi yang diajarkan oleh para nabi, Tuhan kagak kelihatan, terus praktek menyembah Tuhan itu sujud semuanya gitu. Kan gitu. Makanya Bang, orang kafir itu di dalam ini ya, di dalam, mohon maaf nih ya Bang ya. Orang kafir itu dan orang musyrik itu mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Akan kayak gitu. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa orang kafir, orang musyrik disebut seburuk-buruknya makhluk? Bang, kita ini manusia, betul lah. Betul? Abang punya dahi, saya punya dahi. Abang punya tangan, saya juga punya tangan. Abang punya kaki 2, saya juga punya kaki. Kita diciptakan sempurna. Terus kita diciptakan bisa ruku, bisa sujud kayak Nabi tadi kan, gitu. Monyet ada dahi nggak Bang? Ada. Betul? 2 tangan monyet punya. 2 kaki monyet punya. Kan kayak gitu. Tapi monyet kagak dijadikan, kagak didesain untuk sujud. Gak bisa sujud monyet, kecuali manusia diciptakan sempurna. Jadi orang yang kagak mau sujud, Bang ya, mohon maaf, makanya dibilang seburuk-buruknya makhluk gitu Bang. Bayangkan para nabi ngajarin dari zaman bahula ya, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Abraham sampai zaman Nabi Muhammad Islam, semuanya apa? Sujud. Kagak ada jingkrak-jingkrak Bang. Kan gitu. Mungkin itulah Bang, menurut saya kalau mau Abang pelajari dan saya kasih pandangan gitu. Para nabi mempraktekkan bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana itu. Para nabi itu mengatakan semuanya sama. Tuhan kagak pernah kelihatan dengan mata gitu. Mata kita ini lihat telinga aja nggak bisa di samping. Mau lihat Tuhan, mimpilah ya.
Kan gitu. Kira-kira menurut abang kayak gimana tuh? Kalau bang, Mikir dulu dah atau ngantuk? Ya nggak apa-apa bang, istirahat dulu lah. Kalau ngantuk kita akan akhiri juga. ya bang ya, kita aja bang ya. Saya berterima kasih atas ajaran abang ya. Gitu. Soalnya gimana ya? Sama seperti tadi, saya tadi dari Komal Bang Faruk tuh. Gimana ya? Ada pembahasan ya. Mereka katakan saya ucapin kata syahadat ya, karena saya ngerti ucapinnya, ya saya ucapin. Ya mereka bilang soal sunat, ya itu dari dulu saya inginkan, tapi untuk kebersihan, kan gitu. Ya. Lalu ya mungkin teman-teman yang nonton semua di bawah langsung ada tapping-tappingan, cuman saya nggak ada diberi omongan lagi. Katanya saya itu udah masuk mereka lah kan gitu. Masuk Islam kayak gitu. Ya. Terus? Ketika saya bilang tulang Faruk, saya mau ngomong dulu, nggak dikasih lagi ruang waktu untuk ngomong kan gitu. Tapi kalau itu memang permintaan mereka, saya besok akan pergi ke rumah sakit dan untuk membuktikan. Cuma saya bukannya istilahnya menyangkal ataupun nggak menerima dengan omongan tulang itu. Ya, cuma saya bilang walaupun lewat WA, berikan saya waktu tulang untuk berpikir. Ya belajar dulu bang, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam gitu. Ya, karena gimana ya, saya itu berumur 36 tahun, saya letaknya di sini. Jadi ibaratnya nggak segampang membalikkan tangan. Betul. Rasanya. Belajar dulu. Kan Perlu gitu. waktu. Iya, kalau secara penglihatan, ya, secara penglihatan atau yang saya lihat selalu tuh, memang berbeda di antara kami. Kalau secara beribadah tuh saya akui lah. Saya nyatakan Islam lebih baik daripada kami. Bisa nyatakan. Kenapa? Dari kebersihan aja kita udah bisa lihat. Iya betul bang. Islam harus bersih. Tadi saya ke kamar kecil kata saya, ambil wudhu tadi kan, basah tadi, gitu. Harus bersih masalahnya, badan harus bersih gitu. Karena yang saya baca Quran masalahnya gitu bang. Nah, dan yang kedua, mereka sujud. Betul ya Bang bilang tadi. Ya itu memang membuka suatu pintu pemikiran bagi saya. Sedangkan kami kadang itu ya kalau memang lihat sektenya juga ya, nggak jadi patokan. Ya sektenya juga ada yang lompat-lompat lah, ada yang gimana lah kan. Bahkan ada yang lompat-lompat tuh, waduh. Kita bilang itu nggak berdoa katanya. Itu apa? Serius bang, ada lompat-lompat itu. Saya nanya serius loh. Iya serius loh bang. Contoh kalau kita tanya kalian kok kayak gini, itu memuji Tuhan. Sampai-sampai itu ada lagu. Pujilah Tuhan dengan gendang kecapi, gitu. Sehingga mungkin ya karena keterbawaan apa tadi suka tadi berlompat-lompat. Tapi menurut saya itu udah menjadi suatu kesalahan dalam suatu agama tadi. Di mana karena memang saya nggak pernah menemukan jika engkau menyembah saya, jika engkau memuji saya, lompat-lompat kau seperti orang kerasukan. Nggak ada. Iya. Yang dulu bang, yang pertama kali kita ketemu, abang udah ketemu nggak perintah Yesus jadi Kristen? Oh belum juga, nggak ada bang. Kan saya minta dulu itu sama abang, bang. Kalau mau tahu lemari itu, ya masuk lemari, mana perintah Yesus gitu untuk masuk Kristen, kan gitu analoginya. Ya udah itu nggak usah diapa lagi Ustaz. Karena gimana ya? Itu kenang-kenangan muncul pertama kali bang. Gemes juga saya. Gini, jujur aja ya, itu kan waktu saya baru lihat lintas diskusi agama ini kan,
Ah, Pada saat itu aku lihat ini orang kok berani banget ya ngina. Ibaratnya pada saat itu pemikiran saya itu abang itu ngina. ah, Ini kok ngina-ngina agama kami. Saya multi lah dari bawah kan. Langsung naiki, matilah kau aku lawanmu tak gitu ini kan. Pada saat itu memang jujur pada saat itu aku nggak ada pemikiran mendalam untuk mendalami yang namanya agama gitu loh. Nah, tapi setelah abang itu kan jujur abang sama Kak Uniripa sama Kalimantan tuh Hidayat Kalimantan itulah yang membuka pemikiran saya. Belajar dulu kamu nggak mengatakan kamu belajar dalam agama Islam nggak ada. Itu nggak ada ya. Pelajari dulu Alkitabmu, pelajari agamamu. Nah, ketika saya naik ke Bang Liping, Live Liping ya, dia berbicara dengan sedemikian juga. Pelajari dulu Alkitab dengan benar. Oke, dari 100%, oke lah. Saya nggak bisa nyatakan, saya ngambil 10%, paling ada 5%. Tapi sedikit ini aja kalau saya pegang, kok nggak ada yang menemukan suatu kata mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Di sini kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam benak pemikiran saya. Sehingga saya itu ada pemikiran untuk meneruskan masuk dalam diskusi agama. Gitu loh. Jadi ya untuk saat ini sampai saat malam ini ya saya masih bisa bilang masih ada dalam keraguan bang. Ini ada dalam hati saya, hati kecil saya. Ada suatu saya yang saya simpan. Masih ada kebimbangan gitu kan. Cuman kejanggalan saya melihat teman-teman saya mengakui omongan Edis TV yang sudah nyata. Saya sendiri naik ke Komal dia. Yang tadinya dia menyatakan Yesus sebagai Tuhan, ketika saya naik ke Komal dia menyatakan Yesus tidak Tuhan. Disitulah saya sangat benci sekarang. Kenapa mempercayai? Berarti seolah-olah teman-teman ini semua senang dengan kata-kata ujatan. Oh yang penting ada pembahasan lah, yang penting ada pembahasan biar ada tontonan ribut-ribut. Contohnya ya seperti kayak gitu. Enggak makna atau inti yang dicari di dalam itu. Gitu loh. Aku nggak perlu itu. Aku pingin intinya aja. Contoh ini aku pingin tahu hasil dari omongan tadi. Itu yang aku perlu. Aku gak perlu tontonan. Ada ribut apa untuk apa aku tonton? Mending aku ribut di warung tua. boleh ada pertanyaan dari netizen nih Bang, dua ya. Yang saya ambil dari YouTube boleh dijawab ya? Saya bacakan. Ustadz coba tanyakan Bang Holong, katanya apa yang menjadi pertimbangan sehingga Bang Holong masih ragu untuk syahadat katanya. Gini loh, sama seperti kata Ustadz, apapun tulangku paru ya. Ketika kita mau meninggalkan sesuatu itu yang udah lama kita injak, ada rasanya memang gimana ya, agak susah gitu loh. Tapi aku itu orangnya istilahnya masih nggak gimana ya, maksudnya nggak sebodoh itulah dalam arti pengertian saya. Saya itu masih berpikir lebih dalam. Kenapa? Memang ini kan bisa disimak bang. Saya itu punya pandangan ke situ karena saya lihat itu benar. Tapi maaf, dari keluarga tuh kita tuh harus bisa pastikan dulu semua harus bisa. Kan kita punya keluarga bang. Ya keluarga masih berat gitu ya. Ya, makanya kita tuh harus bisa. Jangan kita pindah ke sini menjadi malapetaka. Ya diatur dulu maksudnya gitu ya. Makanya minta waktu. Tapi kalau entah untuk mau permintaan Bang Faruk tadi, oke, besok saya akan buktikan. Tapi kok namun saya langsung gitu, saya bukan menyalahkan, maaf, saya bukan menyalahkan ya. Tapi harus ada beratnya tanggal lah bang. Kenapa? Saya masih ngatur anak saya. Ya, melepas daripada mama ataupun bapak saya, mama saya, keluarga saya, adik-adik saya, abang saya, kan gitu. Ibaratnya jangan menjadi malapetaka besar-besaran.
Ya, supaya biar nggak ribet gitu ya. Memang betul, itu udah hak saya karena saya udah sebagai kepala rumah tangga. Ngerti Nah, ya. disinilah aku sekarang, bukan karena aku tadi nggak mau, bukan, tapi disinilah berputarnya pemikiran saya sekarang. Nah, itulah kalau mau ingin ya jawaban tadi, itulah intinya. Iya. Nanti kalau benar-benar ikhlas ya udah bang, nggak perlu bisa di tempat saya atau di dimanapun, tapi nanti ya datang ke masjid terdekat atau ke tim API gitu untuk mendapatkan sertifikat pengesahannya gitu ya. Cuma gini bang, ya saya mau kasih tahu sama abang, umur kan kita nggak ada yang tahu ya, karena semuanya itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan kayak gitu. Semua yang bernyawa pasti akan mati, kan kayak gitu. Abang, saya pasti akan mati gitu. Tapi matinya kapan kita nggak tahu, betul nggak? Ya. Kan nggak tahu. Matinya kapan kita nggak tahu. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti oh ini nih masih muda, masih panjang umurnya. Nggak ada urusan malaikat kayak gitu. Oh ini tua, udah dekat mati, bukan tolak ukur itu. Gitu. Ada anak-anak juga meninggal. Ada yang lebih tua daripada kita meninggal. Ada yang lebih muda daripada kita meninggal. Jadi tua atau tidak itu bukan ukuran malaikat untuk mencabut nyawa gitu. Artinya apa? Ketika hidayah itu bonus dari Allah itu datang bang, ya jangan disia-siakan, diambil gitu. Karena pemberian terbesar ya Tuhan semesta alam yang tidak akan dapat Anda tukar dengan uang, itu hidayah gitu bang. Iya, maksudnya gini loh Ustaz. Dua syahadat ataupun sholat azan, jangan contoh gini, karena Bang Faruk lihat saya bisa, jadi oh ini udah Muslim ataupun Islam. Itu saya bisa karena dulu saya lingkungan Muslim. Itu kan saya selalu bilang, ya, saya bisa sholat, bisa azan, bisa ya, bisa bilang saya nggak gini, enggak, saya itu nggak sifat seperti edis TV yang saya ketahui dari agama orang saya besar-besarin, enggak. Saya bilang Ya, ini kebenaran loh, kebenarannya saya ungkapin. Cuma nanti semakin lama kita kenal, nanti abang makin tahu siapa keluarga saya. Pelajaran daripada Kristen sama Islam sebenarnya jujur, saya itu lebih banyak mengetahui Islam. Nah, jadi karena mungkin Bang Tulang Paru melihat saya itu bisa, dianggap saya itu udah di situ. Jadi saya nggak mau gini, saya nggak mau karena penglihatan saya, kebisaan saya, sehari-hari saya, ya, itu saya jadi Islam apa namanya? Nanti jadi Islam KTP. Nah, jadi maunya kalau orang pindah sama Islam tuh dengan hati yang benar, yang ketulusan, dan menjalankannya dengan baik. Ya kalau dibilang contoh, kamu buktikan kamu bisa sholat, bisa, sadat bisa, ayo. Tapi bukan berarti jangan karena itu jadi saya ini Islam, enggak. Kan gitu. Maunya kalau kita itu masuk ke situ, ya memang betul-betul kita imani lah, kita benarin, ya memang betul-betul kita masuk dalam kebenaran itu. udah matangkan aja dulu bang, nanti kan gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tuh banyak yang saya ketahui, tapi saya nggak mau melempar di Komal ini, nggak mau saya lempar. Karena gini, kapan kita contoh, saya gini dalam Islam ini gini, saya bongkar contoh, itu namanya aku tuh udah menghujat namanya. Kan gitu. Saya nggak edit TV, nggak. Kristen tuh saya buat gitu, saya nggak mau. Jelas bang. Kan gitu. Jujur ya, tahun 2013 ya, 2013
2015. Tahun 2015 anak pertama saya, baru tahun 2019 anak kedua. Disitulah saya gereja. Tahun 2015 sekali, tahun 2019 sekali. Namanya nginjakin kaki ke gereja itu nggak pernah. Nah, kenapa? Sudah bertentangan dengan penglihatan saya. Gitu. Jadi walaupun banyak teman di sini ya, ini mayoritasnya memang Kristen. Dari 1.400 sekian kakak, mayoritas 90% itu memang Kristen. Banyak orang yang bilang gini, oh kau tuh nggak mau gereja gini. Saya bilang, tidak ada Tuhan mengatakan tidak ada iman saya itu arti gereja, nggak ada. Tunjukkan ayatnya baru saya mau. Hai holong, kau harus gereja biar kamu percaya sama Tuhan, nggak ada. Bahkan Tuhan mengatakan jika engkau di bawah tempurung pun, jika imanmu percaya, itu yang melepaskan kamu dari kegelapan. Bukan harus ke gereja, bukan. Gereja itu ibaratnya apa itu ya Bang? Menurut saya itu hanya organisasi. Ya. Tapi kebanyakan orang teman-teman saya itu bilang, nggak gereja apalah, berdosa-dosa. Aduh, mengerti nggak kata dosa itu apa? Maka saya bilang, saya itu selalu berbicara, nggak perlu kita contoh ke orang diskusi agama itu. Di dalam Matius ini, di dalam Lukas ini, di dalam Kejadian ini, nggak perlu. Tapi apa yang pernah kita dengar, contoh, ada yang tertulis kan? Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita untuk bisa berdaya. Dan roh Allah yang lain di atas permukaan air. Aku nggak tahu itu di ayat mana, tapi itu kan yang ada di Alkitab. Itu saya perlu tahu. Inti dari makna itu yang perlu saya cari. Saya nggak perlu di Lukas ini, di sini nggak perlu. Tapi setiap yang saya ucapkan tadi betul nggak ada di Alkitab? Pasti ada. Gitu. Jadi saya nggak perlu contoh seperti living. Gini dalam Matius ini. Tapi kalau saya lihat dari pemandangan saya, dia tahu membacakan, tahu meletakkan ayatnya, tapi nggak tahu arti yang dia baca tadi. Saya nggak butuh kayak gitu. Jadi buahnya itulah yang perlu saya ambil. Mau akar, pokoknya biarlah sama dia. Itu aja kuncinya. Oke. Bang, bisakah kita sambung besok? Ya, karena di tempat saya udah jam 1 malam. Gitu. Oh boleh Bang, boleh. Bukan bermaksud untuk mengusir Bang ya. Cuma waktunya istirahat gitu. Udah sejam saya lebihkan masalahnya. Biasanya jam 12 saya berhenti kan gitu. Oke, Bang Holong, semoga Anda mau ambil hidayah, semoga dipanjangkan umur ya Bang ya. Dan ya nanti kalau ya udah ikhlas, tidak ada paksaan ya, udah matang dan semuanya udah dirapikan lah bahasanya kan kayak gitu ya, dirapikan gitu. Iya, insya Allah ya. Semoga Anda ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah gitu ya, dan dipermudah jalannya. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Ya saya juga mau pulang ya, karena ini rumah teman ya. Oh ya ngerti. Oke, baik. Jadi hati-hati di jalan ya. Ada kesalahan saya tadi ngomong ya, saya minta maaf ya Ustaz ya. Betul. Baik, sama-sama. Saya juga mohon maaf ya kalau ada kosakata yang menyinggung. Oke? Assalamualaikum Pak Selat. Ya, waalaikumsalam.